Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Keisha Asia Aprilia, NPM-nya 25302080. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang Pancasila. Nah, apa sih Pancasila itu? Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 prinsip utama yang menjadi pedoman kehidupan bagi bangsa Indonesia. Lalu, kelima sila tersebut yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dan saling melengkapi. Setiap sila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak sebagai warga negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan kebijakan dan tindakan pemerintah harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak ada satupun peraturan yang boleh menentang Pancasila karena Pancasila merupakan akar dari pondasi seluruh hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang sah dan tidak dapat digantikan oleh ideologi lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan ideologi final bagi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai kehidupan. Dalam berbagai bidang politik, Pancasila menjadi dasar pelaksanaan demokrasi yang mengutamakan kemusyawarahan dan mufakat. Dalam bidang hukum, Pancasila menjadi dasar penegak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Lalu dalam bidang ekonomi, Pancasila menuntun pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dalam bidang sosial dan budaya, Pancasila mengajarkan pentingnya bertoleransi, bergotong royong, dan mempersatukan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi fondasi penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam masyarakat yang multikultural, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya yang menjadi potensi konflik. Namun, dengan Pancasila, semua perubahan tersebut dapat disatukan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tapi juga sebagai perangkat bangsa yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada juga wujud penerapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan, mewujudkan pemerintahan yang adil dan beradab, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, membangun masyarakat yang bersatu, toleran, dan menjaga kerukunan antara pemeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, menyelenggarakan negara yang demokratis dengan mengutamakan kepentingan bersama dan bermusyawarah, membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala aspek kehidupannya. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai filsafat bangsa. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia. Sebagai filsafat, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia dan menggambarkan hakikat manusia serta kehidupan yang ideal. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah hasil pemikiran yang dipaksakan dari luar, melainkan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa terhadap budaya, sejarah, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki struktur yang menyeluruh dan saling berkaitan antara satu sila dengan sila lainnya. Setiap sila tidak berdiri sendiri tetapi membentuk kesatuan yang utuh dan hierarkis. Misalnya sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar moral dan spiritual bagi sila-sila berikutnya. Berikutnya, nilai-nilai ketuhanan yang menjiwai kemanusiaan dan persatuan kerakyatan dan keadilan sosial. Lalu, dalam filsafat, Pancasila terdapat 4 landasan utama yang menjadi fondasinya, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis.
Yang nomor 1 ada dasar ontologis, yaitu membahas tentang hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan yang sama dan bermartabat. Dari dasar ini lahir nilai-nilai kemanusiaan yang adil. Lalu yang kedua itu ada dasar epistemologis, berkaitan dengan cara berpikir dan memperoleh pengetahuan. Pancasila mengajarkan bahwa kebenaran harus dicapai melalui musyawarah, kebijaksanaan, semangat gotong royong. Lalu yang ketiga ada dasar aksiologis, yaitu berhubungan dengan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman tindakan manusia seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Lalu yang terakhir itu ada dasar antropologis, menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam keberagaman dan membutuhkan nilai-nilai yang untuk mempersatukannya. Lalu melalui dasar-dasar filsafat tersebut, Pancasila menjadi pandangan hidup yang memberikan arah dan tujuan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Lalu Pancasila tidak hanya mengatur tatanan pemerintahan, tetapi juga pedoman moral dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Lalu yang selanjutnya ada Pancasila sebagai etika bangsa. Selain menjadi dasar negara dan filsafat, Pancasila juga berfungsi sebagai etika bangsa. Pancasila sebagai etika berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan sebagai pedoman moral bagi setiap warga negara dalam bertingkah laku baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun beragama, maupun bernegara. Etika Pancasila membentuk karakter bangsa yang beradab, jujur, dan bertanggung jawab, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, menekan pentingnya nilai spiritual dan keimanan kepada Tuhan serta sikap toleransi terhadap perbedaan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia, memperlakukan orang lain dengan adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga itu persatuan Indonesia, itu menumbuhkan semangat nasionalisme, solidaritas, dan rasa cinta tanah air di tengah keberagaman budaya. Lalu sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menanamkan nilai demokrasi yang santun, menghargai pendapat orang lain, dan menguntungkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong kita untuk peduli terhadap sesama, menolak kesenjangan sosial, dan berjuang mewujudkan kesejahteraan yang merata. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, etika Pancasila sangat penting untuk mengimplementasikan tantangan moral seperti korupsi, ketidakadilan, intoleransi, dan perilaku menyimpang dapat diatasi apabila nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai etika membantu bangsa Indonesia membangun masyarakat yang beradab, berintegritas, dan berkeadilan. Nah, kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, Pancasila merupakan fondasi utama yang membentuk karakter, arah, dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai landasan filosofis dan etika yang menuntun seluruh aspek kehidupan berbangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hukum yang memastikan bahwa seluruh peraturan dan kebijakan sejalan dengan nilai-nilai leluhur bangsa. Sebagai filsafat, Pancasila merangkum pandangan hidup yang menggambarkan hakikat manusia, hubungan antar sesama, serta tujuan kehidupan bermasyarakat yang adil, harmonis, dan bermartabat. Sementara itu, sebagai etika, Pancasila berperan dalam membentuk perilaku dan moral masyarakat agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila bukan hanya konsep yang tertulis dalam konstitusi, tetapi merupakan nilai-nilai yang hidup dan harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Implementasi Pancasila menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan, mencegah perpecahan, serta mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan dan berintegritas dalam menghadapi perkembangan zaman yang penuh tantangan, baik dalam bidang teknologi, sosial, maupun globalisasi. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral dan identitas nasional yang menguatkan bangsa dari dalam.
Oleh karena itu, setiap warga negara, khususnya generasi muda seperti kita, memiliki tanggung jawab moral untuk terus mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup yang nyata, bangsa Indonesia akan mampu menjaga persatuan, memperkuat jati diri nasional, serta membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.